1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Ketika itu kedua kota itu hancur lebur. Tetapi begitu bijaknya seorang kaisar ketika menanyakan terhadap para menterinya, bukan menanyakan berapa kerugian kita, tetapi yang kaisar itu tanyakan berapa guru yang tersisa. Ini menandakan kepada kita bahwa di tangan guru Indonesia bisa maju ataukah sebaliknya. Hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerapkan profil pelajar Pancasila sebagai acuan yang harus kita pegang teguh untuk saat ini agar pendidikan kita menjadi pendidikan yang berkualitas, yang mana pendidikan dalam profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sejalan dengan Islam. Islam begitu mencontohkan bahwa keimanan dan ketakwaan harus menjadi nomor utama yang harus tertanam dan melekat dalam diri siswa. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah akan mencerminkan nanti kehidupan yang berakhlakul karimah. Hal ini kita sejalan dengan sabda Nabi bahwa Nabi mencontohkan begitu mulianya Nabi dalam masalah akhlak. Kita tahu dalam di Taif ketika Nabi berhijrah ingin menyebarluaskan agama Islam, bukannya disambut dengan baik, tetapi ketika itu Nabi malah dilempari batu, dilempari kotoran unta hingga Nabi berdarah-darah. Ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Nabi kita mencontohkan sekalipun kita dilempar batu, dilempar kotoran, harus tetaplah sabar. Ketika itu Nabi didatangi oleh seorang malaikat Jibril dan bertanya kepada Nabi, apakah layak saya tumpahkan kedua gunung untuk membasmi rakyat Taif? Tetapi dengan bijak Nabi mencontohkan bahwa biarlah rakyat Taif seperti itu, mungkin mereka tidak tahu. Hari ini memberikan gambaran kepada kita bahwa akhlak mulia ini merupakan cerminan utama yang harus diperjuangkan oleh kita sebagai rakyat Indonesia. Profil yang kedua yaitu bernalar kritis. Ini penting bagi kita sebagai seorang pendidik dan menjadikan peserta didik kita mempunyai nalar kritis. Karena dengan mempunyai nalar kritis ini kita bisa menciptakan berbagai hal, tidak hanya mampu mengkoreksi orang lain, tetapi kita mampu memberikan solusi terhadap pendidikan di Indonesia ini. Profil yang selanjutnya yaitu bergotong royong. Ini sejalan dengan Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua umat manusia itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini memberikan gambaran dengan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, maka akan mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin yang berbahagia, profil pelajar Pancasila yang selanjutnya yaitu mandiri. Kita sebagai seorang pendidik harus mampu menciptakan peserta didik kita mempunyai kemandirian. Hal ini sejalan dengan syair Arab yang mengatakan, laisal fata may yaqulu dzalikal abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Seorang pemuda itu bukanlah yang mengatakan itu bapak saya, tetapi seorang pemuda itu yang mengatakan inilah saya. Jadi seorang peserta didik nanti kita diharapkan harus mempunyai kemandirian. Profil Pancasila yang selanjutnya yaitu itu kreatif. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tugas kita selaku seorang pendidik harus menciptakan siswa-siswi peserta didik kita mempunyai daya kreativitas yang tinggi, tidak hanya mampu memodifikasi punya orang lain, tetapi mampu betul-betul menciptakan karya yang inovatif. Hadirin yang berbahagia, profil yang selanjutnya yaitu apa? Ada yang tahu?
mohon maaf. Profil yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan kita beraneka kebinekaan global akan melahirkan siswa-siswi yang kreatif dan kreativitas dan inovatif. Hal ini sejalan dengan ayat tadi yang telah disebutkan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, saya meyakini bahwa orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang yang sanggup mengajar, mendidik siswa, karena tidak akan ada yang disalahkan ketika murid kita gagal, murid kita tidak bermoral, kecuali gurunya itu sendiri. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru-guru yang mampu melahirkan pendidikan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Khutbah sofa wa damakada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta nomor 7 atas penampilannya. Dewan Juri yang terhormat, hadirin tampilan kita dalam lomba berpidato. Untuk yang selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, dipersilakan kepada Dewan Juri untuk mereka atau memusyawarahkan tentang hasil penilaian. Kepada seluruh peserta dan hadirin, kami skor dulu waktu, kami berikan waktu kepada yang terhormat Dewan Juri untuk mereka hasil penjuriannya. Hadirin yang berbahagia, sambil kita menunggu hasil dari penjurian para juri, marilah kita sejenak isi ketegangan kita, terutama bagi para peserta dan bagi para pendukung tentunya yang juga ikut tegang. Kita beri kumaha Pak pada hiburan.